Assalamualaikum guys, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Tangerang Selatan ya. Nah ini persisnya di jalan apa gue lupa. Ini gue pengen berkunjung, ini ada salah satu builder motor yang dimana memang bengkel ini ya, yang gue tahu informasinya dia itu restorasi motor-motor tua ataupun memang motor-motor besar seperti Royal Enfield, Triumph dan yang lain-lainnya. Semoga kedatangan gue ke bengkel ini ya bisa membantu untuk produksi motor lebih cepat, dan kita ingin memberikan ada beberapa produk yang memang masih dalam seputar segmen baru kita, yaitu G3 Support. Nah ini kita mensupport bengkel ini. Nah ini lebih persisnya dia bengkel rumahan atau biasa kita bisa sebut kalau di luar negeri GRS ya. Jadi bengkel motor yang ada di garasi rumah. Oke, kita udah nggak sabar juga pengen langsung masuk ke dalam ya. Kita lihat ada apa aja dan pemiliknya siapa. Halo, assalamualaikum. Ya Om. Aduh, bentar Om, nih pakai mic-nya dulu. Waduh. Siap. Sini ya? Iya. Ada. Oke. Ya Om, perkenalkan saya Gugun dari G3 Channel. Nah, kita memiliki channel YouTube yang dimana memang channel YouTube kita membahas semua produk tentang alat kerja, baik pun dari power tools ataupun hand tools. Nah, jadi memang kedatangan kita kali ini kita membuat segmen baru yang dimana memang segmen ini mensupport untuk para UMKM ya. Berharap supaya setiap UMKM Indonesia ini memiliki alat yang bisa kita katakan ya memenuhi standar ya seperti itu ya mungkin ya. Memadai lah ya. Iya, memadai ya. Oke Om, sebelumnya nih dengan siapa nih Om? Maaf. Saya Chris. Oh, Om Chris. Nah, ini sebagai pemilik. Sebagai owner ini. Nah, Om Chris, ini kalau boleh tahu di sini apa sih yang kesehariannya nih yang dikerjakan? Kita duduk dulu, kita duduk dulu. Oke. Siap. Waduh, thank you. Iya. Kalau di sini nih merestorasi atau memang servis atau apa yang biasa dilakuin di sini? Kalau kegiatan utama kita adalah servis ya. Okay. Kalau untuk Jakarta ini kita servis light custom sedikit. Oke. Kalau yang full custom kita ada workshop yang lain. Oke. Nah ini sama restorasi yang kebetulan ya bulan-bulan ini banyak restorasi. Oh, banyak restorasi. Nah, yang di restorasi ini seperti motor. Berarti ini kalau kita lihat kan ada beberapa motor Jepang, ada motor Eropa juga ya, Om. Jadi di sini mengerjakan semua brand motor atau? Sebenarnya kita tidak terbatas dari satu brand ya. Maksudnya kita mengerjakan hampir semua brand. Yang kebetulan ya ada Yamaha masuk ke sini, tapi sebelum-sebelumnya kita mengerjakan Honda juga, atau Suzuki juga gitu. Tidak terbatas sih. Tidak terbatas berarti tidak apa terbatas, aja ya. apa aja. Selama masih ada manual booknya lah. Benar. Nah, mantap tuh guys. Jadi apa aja bisa dikerjain di bengkel ini. Ini nama bengkelnya apa nih Om? Kalau boleh tahu nih. Ini sebenarnya DGS Garage ya. DGS Garage. Oke. Jadi ngambil nama dari, ada sejarahnya dari kakek saya lah. Oke. Nah, dan di sini nih kalau boleh tahu untuk seputar ngerjain motor seperti ini nih udah berapa lama nih Om usia si DGS Garage ini nih? Kalau untuk usia ya kita sebenarnya udah lumayan lama, mulai dari tahun mengerjakan motor ya dari tahun 2007. Oke. 2007 kita buka di Ciputat dulu. Terus habis dari Ciputat berapa tahun kita pindah ke Pondok Ranji, masih daerah sekitaran sini juga. Dari Pondok Ranji nah kita ya udah berapa kali pindah, akhirnya karena ada pandemi lah apalah kita kurangin dikitin, kita sekarang dicoba di rumah dulu lah. Oh iya, berarti memang udah melewati beberapa proses juga ya Om Chris ya. Berarti memang bukan langsung di rumah ya tadinya ya. Berarti sempat pindah-pindah juga.
Nah, berarti ini bisa secara tidak langsung apakah Om Kris ngerasain dari dampak pandemi ini juga kah? Jadi memang harus kembali ke garasi di rumah atau seperti apa? Sebenarnya salah satunya adalah awal-awal pandemi itu paling berat. Oke. Karena awal-awal pandemi itu hampir tidak ada customer. Oh, waduh, Masya Allah. Karena semua orang kan tidak mau keluar rumah kan. Benar. Awal-awal pandemi itu tidak ada orang yang mau keluar rumah. Gitu kan, jadi saya usahakan kita agak pindah dulu. Selain itu kita dulu jual spare part nih tahun pertama. Oh, Jual spare part dulu tahun pertama. Tahun kedua ada mulai lagi denyut-denyut kehidupan. Iya. Yang satu, dua, satu. Alhamdulillah istilahnya ada yang mau servis lagi. Ada yang mau bangun lagi motor gitu. Iya. Berarti memang hampir semua ya guys, semua akan merasakan dampak dari pandemi ini. Ini mungkin salah satunya termasuk Om Kris sebagai usaha builder ya, kita bisa katakan Om ya, builder motor. Nah ini merasakan juga nih dampak dari pandemi ini memang cukup dahsyat ya Om Kris ya. Jadi semuanya bukan cuma hanya Om Kris, saya juga merasakan, dan beberapa kemarin video yang kita sudah tayangkan, nah itu juga mereka memberitahukan ke kami ya bahwasanya memang dampak pandemi ini ya benar-benar, waduh ini berarti omset benar-benar drop drastis ya, Om Kris ya. Tapi mulai makin kesini, apakah sudah mulai membaik untuk perekonomian, atau misalnya memang antusias dari orang nih sudah mulai makin banyak atau seperti apa? Iya, kalau sekarang sih udah mulai normal ya, maksudnya setelah 2 tahun berselang ya kan. Yang servis juga mulai steady semua gitu kan, untuk yang restoran juga mulai ready gitu kan. Kalau waktu itu saking pandemi orang takut keluar, kita harus jemput bola. Iya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Motor di luar kita ambil, di rumah kita ambil gitu. Ya seperti layaknya banyak juga beberapa bengkel-bengkel mobil seperti melakukan home service mungkin ya. Seperti itu. Ya guys, nah jadi ini adalah salah satu bentuk di mana gue sebagai reviewer alat ya, dengan harapan ingin memberikan support juga kepada UMKM. Nggak lebih semata gue cuma hanya menjembatani antara gue dengan brand nih. Nah jadi kalau Om Kris di sini nih, alat-alat yang paling sering digunain nih Om untuk keseharian seperti ini nih, kalau boleh tahu nih apa yang paling sering digunakan biasanya? Yang paling sering kalau dari sisi power tools gitu mungkin seperti Gerinda utama. Gerinda, terus impact. Untuk buka-buka. Karena terus itu mempersingkat waktu kerja lah. Iya. Oh berarti memang di sini nih memang udah pasti juga ya kita harus ngegunain impact ya. Sangat-sangat membantu yang pasti ya. Sangat membantu sekali. Ini kalau boleh tahu nih, ini apa nih yang lagi dikerjain, ini apa nih Om Kris? Ini Yamaha RD 125. RD 125 ya. Oh ini 2 silinder ya? 2 silinder. Nah ini projectnya apa nih kalau ini nih seperti ini? Atau memang dia restorasi total kah dari 0 sampai? Sebenarnya ini dan ini tuh restorasi custom kalau kita bilang. Resto custom kalau di Jepangnya lagi. Resto custom. Jadi maksudnya kita mengejar bentuk original looks, tapi dengan penyegaran istilahnya ada adjustment sekarang lah, maksudnya dengan sistem pelistrikannya udah berubah jadi CDI, terus misalnya magnetnya kita rubah jadi magnet yang model sekarang, karbunya kita rubah juga gitu. Kita tidak mungkin mengandalkan karbu yang umurnya 40 tahun gitu kan. Benar. Dari resource kita nyarinya susah. Nanti kalaupun ada trouble, servisnya susah gitu kan. Oh berarti ini cuma hanya looknya saja ya kurang lebih ya. Look semua kita pertahankan, sampai barang-barang kita usahakan seori mungkin lah. Kecuali ada request dari customernya, misalnya saya ingin tambahan misalnya remnya Nissin, ya udah kita adjust rem Nissin. Nah ini kalau untuk motor-motor yang seperti motor apa nih? Ini Triumph ya? Iya, Triumph. Nah ini kalau untuk seperti ini motor ini nih restornya apa Om yang biasa dilakukan di sini nih? Kalau untuk motor-motor besar seperti ini? Kalau motor-motor besar biasanya banyakannya kita servis. Servis karena kita udah ada base
base customer yang fix ya. Servis sama light custom. Biasanya ada perubahan-perubahan styling lah. Maksudnya rata-rata orang yang punya motor besar kan pengen beda dengan temannya, ya kan? Pasti kalau nanti ngumpul semua sama, mereka gitu. Benar. Biasanya mereka mengambil inspirasi dari internet, mereka browsing, pengen look ini, tapi kita adjust dengan style kita. Oke. Berarti memang bukan cuma hanya untuk motor-motor yang besar ya. Jadi motor kecil pun, maksudnya yang varian kecil seperti ini di sini juga menerima ya. Iya. Nah ya guys, jadi kalau misalnya dari kalian ada yang ingin mengcustom motor, apapun itu yang masih bannya karet ya, yang masih bannya karet, mau motor besar ataupun motor kecil, berapa cc pun di sini siap melayani ya. Nah, customnya pun mulai dari nol ya, atau misalnya mungkin ada beberapa penambahan saja, berarti bisa dilayani semua di sini ya. Nah, kalau boleh tahu nih Om Kris, untuk satu motor gini membutuhkan biaya berapa banyak nih Om? Estimasinya aja kurang lebih gitu. Kalau estimasi kita agak susah, tapi kalau jasa kita ada fix misalnya. Oh gitu. Misalnya untuk pengerjaan restorasi biasanya jasanya berkisar dari 12,5 sampai 20 lah, tergantung. 12,5. Iya, tergantung kesulitan dan waktunya kan. Karena kita tetap pakai timeline, maksudnya ada timeline waktunya gitu. Nah, ini kalau seperti ini membutuhkan waktu berapa lama nih biasanya? Ini dari ground out ya, maksudnya dari pengerjaan pembetulan sasis, pencarian barang-barang, ini menghabiskan waktu ini 5 bulan 6 bulan. Oh 5 bulan, waduh lumayan ya, lumayan lama ya. Lumayan lama kalau untuk restore. Nah tapi selama pandemi nih atau humannya para pekerja di sini atau mengalami pengurangan kah atau memang seperti apa nih selama pandemi? Sampai saat ini sih saya tetap mempertahankan. Oh waduh hebat ini. Waduh ini tanggung jawabnya besar nih berarti memang guys ya. Jadi buat kalian juga nih, jangan pernah berkecil hati ya. Nah kita jadi karyawan nggak enak, jadi seorang pengusaha lebih enak. Semuanya sama ya, Om Kris. Kita pun juga jadi seorang pengusaha itu memiliki tanggung jawab besar terhadap karyawan ya. Nah contohnya kalau misalnya kayak kita nih, kita sebagai pengusaha seperti ini nih, kita nggak pernah terima gaji. Yang dimana kalau memang ada pandemi kayak begini nih, waduh. Soalnya kita juga ngalamin nih Om Kris, apapun kita jual nih buat operasional, ibaratnya kayak gitu ya. Yang penting kita punya karyawan, kewajiban kita terpenuhi lah ya. Nah, iya Om Kris, jadi aku datang ke sini ya. Ini kebetulan segmen kita kali ini aku disponsori oleh Molar. Nah, Molar ini adalah produk power tools. Dia sebetulnya ada hand tools juga kan, tetapi kali ini kita diberikan untuk power tools ini untuk mensupport UMKM. Nah, Molar ini dia produk Cina yang berkantor pusat di Semarang. Nah, ini ada kurang lebihnya ada 5 atau 6 produk ya. Ini sudah aku bawa. Nah, ini nanti insya Allah nanti aku akan berikan ke Om Kris dengan harapan ya semoga produk-produk yang aku bawa nih ya bisa mensupport usaha Om, dan yang pastinya mungkin juga bisa membantu untuk lebih cepat produksinya, dan yang pasti sih untuk karyawan lebih memudahkan ya untuk kerja ya. Boleh Om Kris aku bawa dulu deh produknya. A few minutes later. Ya, ini saat ini aku bawa 6 produk nih Om Kris. Nah ini salah satunya di sini ada brand Xenon. Mungkin ini adalah ini yang lain dari yang lain ya. Semuanya produknya Molar. Jadi sedikit gue ulas juga. Jadi kalau untuk Xenon ini sebetulnya masih satu perusahaan dengan Molar. Akan tetapi untuk price dan grade-nya ini agak sedikit di bawah Molar. Jadi kalau Molar ini memang lebih heavy duty daripada si Xenon ini. Nah ini impact range. Ini impact range mungkin ya udah pasti di sini sangat berguna sekali ya Om Kris, karena memang udah pasti buat buka-buka baut. Nah, ini kebetulan kali ini Molar merilis semua produknya memang cuma hanya bare tool, jadi atau alatnya saja. Nah, ini seperti ini nih Om Kris. Nah, ini produk dari Xenonnya. Handlingnya sih enak ya. Iya, jadi untuk Xenon ini ya dia punya kapasitasnya di 300 Nm, yang kalau misalnya memang kita cuma hanya untuk membuka baut yang seperti M10, M8 ataupun M12 masih oke lah ya, masih bisa mumpuni. Nah, ini yang selanjutnya nih
Om Kris, ini aku bawa ada bench grinder. Ini 5 in, ini dari Molar. Nah, kenapa aku bawa ini? Pastikan biasanya kalau di sini namanya Om Kris mengcustom, kadang-kadang mungkin buat mounting-mounting ya. Ini pasti ya, ini lebih enak ya untuk mapas-mapasnya nih Om. Dan ini selanjutnya juga ini ada bench grinder. Ini bench grinder kapasitasnya di 13 mili. Ini dari Molar juga. Nah, ini aku nggak buka ya karena memang ini belum tersusun. Nah, ini juga bench grinder ini dia untuk RPM-nya dia bisa diatur nih mulai dari 580 RPM sampai di 2650. Jadi putarannya bisa kenceng, bisa pelan. Nah, ini tinggal di-adjust aja. Nah, ini kapasitasnya di 13 mili. Nah, ini dari produk Molar. Dan ini ada satu kompresor juga Om. Jadi memang kompresor ini nih baru. Dia 24 liter di 3/4 HP 8 bar. Nah, ini nih oilless. Nah, Om Kris sebelumnya tahu nggak ini kompresor? Jadi dia tidak menggunakan oli sama sekali. Jadi free maintenance seperti itu. Dan dia nih kalau buat di rumah seperti ini, di bengkel garage seperti ini kayaknya lebih cocok ya. Karena ini nggak berisik Om. Iya, lebih silent ya. Iya, dia lebih silent, dia benar-benar nggak berisik banget. Nah, terus ini juga nih Om. Ini buat mudahin anak-anak buat kerja juga nih Om. Jadi ini ada gerinda dari Molar nih Om. Dia gerindanya sudah cordless. Nah, seperti ini Om. Nah, ini gerindanya sudah cordless. Dan di sini ada 2 buah baterai nih Om. Jadi dapat 2 buah baterai tapi kapasitasnya lebih besar di 6000 mAh. Seperti itu. Nah, kalau untuk produk yang tadi nih Om, yang si Xenon ini, jadi dia baterainya bisa kompatibel nih sama si Molar. Jadi kalau misalnya Om Kris mau pakai baterainya Molar bisa. Tuh, jadi dia juga baterainya kapasitasnya lebih gede di 6000. Ini lebih ini sih, jadi pastinya lebih awet karena kan mAh-nya lebih besar seperti itu. Nah, ini nih Om Kris. Ya, nah Om Kris kalau di sini sudah pakai produk-produk cordless kah atau masih pakai kabel seperti itu? Sebagian kita ada cordless. Sebagian sudah pakai juga. Seperti drill driver ya, yang kecil-kecil 12 volt. Nah, ini yang terakhir nih, Om Kris. Ini karena kan aku lihat kan Om Kris kan kayaknya nih ngerjain Triumph, motor-motor besar yang cc-nya 500-an ke atas, pasti kan biasanya butuh dongkrak ya. Nah, ini juga dulu pernah aku review nih Om di channelku. Nah, ini enak banget. Karena memang si dongkrak ini kita ngidupinnya itu kita menggunakan ini Om, aki Om. Jadi Om nggak usah dikompa-kompa lagi. Nah, seperti ini Om. Nah, jadi nih satu paket ini ya, dia ada dongkraknya dan ada impact wrench-nya juga. Tapi memang semuanya dia 12 volt. Jadi Om tinggal nyolokin ke aki motor customer aja nih. Nah, nanti langsung bisa dinaikin turunin secara elektrik menggunakan ini. Nah, ini saya rasa kayaknya membantu juga nih buat Om. Kalau misalnya motor-motor gede kan pasti ada kalanya kita harus dongkrak juga ya. Bukan mungkin mohon maaf, mungkin kalau motor-motornya kecil masih gampang. Tapi kalau motor-motor yang besar seperti kan pasti bobotnya makin lebih besar. Yang pasti kan kalau kita ngangkat-ngangkat lebih repot, pasti butuh dongkrak seperti ini. Meminimkan tenaga lah ya. Iya, minimin tenaga Om Kris ya. Iya Om Kris, jadi memang kami juga memang bersama Molar ya, punya harapan semoga segmen ini bisa membantu nih untuk Om Kris juga. Mungkin biasanya di tengah pandemi ini yang beberapa kali kita sering temuin adalah orang bukannya nggak mampu sih untuk beli menambahkan tools ya. Akan tetapi di tengah pandemi ini mereka lebih memprioritaskan ya udah yang penting operasional tertutup dulu ya kan. Alat kita pakai seadanya dulu. Nah, seperti itu. Nah, makanya harapan kami bersama Molar ya kan memberikan ini semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan perekonomian kita juga bisa cepat pulih kembali ya kan. Nah, jadi karena roda ekonomi itu udah pasti ya, Om ya berputar di atasnya. Putarannya kenceng akan ngikut ke bawah. Iya, jadi
ya besar harapan kami juga semoga ini bisa dengan produk-produk ini bisa terbantu gitu loh, baik dari Om Kris dan semua karyawan yang bekerja di sini. Yang pasti nggak lebih semata-mata cuma hanya kita, aku nih sebagai reviewer cuma hanya menjembatani aja nih Om ya. Jadi kita berharap brand bisa memberikan bantuan kepada memang orang-orang yang memang kita lihat butuh nih gitu loh untuk alat-alat, yang pastikan dengan banyaknya alat ini ya kan akan semakin cepat juga untuk produksi. Contoh kalau kayak kita ngebor-ngebor menggunakan base grinder kan, daripada ke tukang bubut kalau cuma hanya pelat-pelat 12 mili atau 15 mili kan bisa sendiri. Yang pasti memang base grinder lebih enak sih ketimbang tapi ya tergantung peruntukannya juga. Tapi kalau kita ngebor plat-plat tebal pasti pakai base grinder lebih enak sih daripada pakai drill driver biasa ya. Oke Om Kris, nah kalau dari Om Kris sendiri ada tanggapan apa mungkin untuk produk Molar dan untuk G3 Channel dengan segmen ini Om? Wah, kalau secara pribadi ya sebagai pelaku UMKM, event kayak gini atau acara kayak gini sangat membantu ya. Maksudnya ya betul kata Masnya bahwa dalam pandemi ini rata-rata rekan-rekan saya semua juga mereka lebih mengutamakan operasional dibanding untuk menambah tools. Walaupun kita sebenarnya perlu. Tapi yang penting survive dulu nih. Iya, benar. Dengan bantuan dari Molar dan G3 Channel, waduh, saya sangat terbantu sekali justru. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Maksudnya semoga program ini bakal jangka panjang. Amin. Karena bakal membantu semua rekan-rekan saya yang di bidang ini gitu. Iya. Mau di daerah pun, benar, mau di kota, pasti akan terdampak sih. Iya, memang juga besar harapan kami tim G3 Channel berharap mungkin segmen ini bisa diterima di kalangan Om, karena memang dengan bisa diterimanya di kalangan yang pasti nantinya pun akan berdampak buat orang banyak, karena memang ya brand pun mau mensupport kita pasti ya ada something yang pasti mereka pun akan mengharapkan impactnya seperti itu sih Om Kris. Makanya buat para subscriber G3 Channel ya Gugun ya bersama tim ya mohon doanya agar segmen ini bisa terus berjalan ya, dan nantinya kita juga bisa berkunjung ke beberapa daerah yang lain. Yang pasti kita nggak ada yang tahu, mungkin saya bisa berkunjung nih ke daerah-daerah kalian yang seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah mungkin ini memang kalau untuk segmen kali ini Om Kris, aku memang masih cuma hanya seputar radius ya seperti Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, masih memang radiusnya masih dekat, karena memang kita juga pengen ngelihat antusias dulu dari para penonton G3 Channel sih. Nah mungkin ada yang mau disampaikan kepada Molar mungkin Om Kris, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin terima kasih atau seperti apa kepada Molar nih, dan harapan kedepannya mungkin untuk Molar. Untuk Molar sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya kan, dengan bantuannya kedepannya semoga bermanfaat sekali. Siap, amin. Waduh, oke deh Om Kris. Berarti mudah-mudahan harapan kami juga kedepannya perekonomian bisa cepat stabil kembali. Nah mungkin kalau dari subscriber G3 Channel ada yang ingin mungkin punya motor besar mau servis di sini bisa ya Om Kris ya, ataupun ada trouble sesuatu mungkin bisa diobrolin sama Om Kris, atau misalnya pengen custom motor ya. Nah custom motor pun ini Om Kris customer rata-rata di mana, atau memang di beberapa daerah atau di luar pulau mungkin ada? Di luar pulau banyak. Oh di luar pulau banyak. Berarti dikirimin ke sini. Nah tuh guys, jadi kalau misalnya mau yang di kalian yang ada di luar pulau mau kirimin produknya ke sini ya, langsung aja nih pokoknya. Nanti gua akan berikan untuk kontak personnya Om Kris di deskripsi. Nah Om Kris ada Instagram nih Om Kris? Ada ya, apa namanya? Badak Wae. Oh namanya Badak Wae, boleh nanti kalian tinggal follow. Nah di sana banyak mungkin ada beberapa hasil dari restorasi Om ya. Nah ya guys, jadi
Pokoknya kita bantu juga untuk Om Kris ya untuk membesarkan nama bengkel ini. Semoga makin banyak customernya ya. Semoga di sini makin banyak job ya Om Kris ya. Harapan kita ke depannya begitu ya untuk kita bangun ya UMKM Indonesia supaya kita bisa terus sukses bersama. Oke Om Kris, gua rasa mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ini gue jadi ganggu waktu kerjanya nih Om Kris nih. Gitu. Kita malah dibantu ini kita. Iya, sama-sama Om Kris. Oke Om Kris, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Moga-moga lancar terus, jaya selalu. Oke, thank you Om.